Haleluya, semangat hidup. Hidup semangat, melangkah pasti bersama Tuhan. Kita lanjut, eksposisi tipis-tipis. Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Sekarang ada di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dengarlah sabda Tuhan. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya, dan seterusnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ini peristiwanya adalah sudah jadi arang. Sudah hancur berantakan, terlanjur semuanya habis berantakan karena keras kepala. Tidak lagi mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi dampaknya itu ada satu perenungan yang mendalam. Ada sebuah penyesalan, sekalipun penyesalan itu selalu datang terlambat. Lalu kata orang Israel, apakah yang dapat kita lakukan menolong saudara kita itu? Saya takjubnya adalah bahwa orang Israel masih punya hati, masih punya kasih, dan masih tetap ingin memelihara kehidupan suku Benyamin. Perang yang mereka lakukan kemarin sesungguhnya perang bukan karena kebencian kepada suku Benyamin, tapi perang untuk memerangi sikap perilaku dari suku Benyamin, oknum suku Benyamin yang memperkosa, yang menyetubuhi, mempermalukan keluarga Lewi. Semua berantakan. Apakah kondisi kita, Bapak Ibu, ada pada tahap berantakan, jadi arang, jadi abu semuanya? Tapi jadi arang, jadi abu, habis semuanya. Asal kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak jadi mati. Ada penyesalan yang tulus. Ada upaya untuk memulihkan keadaan, memulihkan suku Benyamin. Maka mereka merasa kasihan. Artinya apa ini? Artinya orang Israel menghentikan dendam, menghentikan kemarahan, menghentikan emosi, menghentikan kebencian kepada suku Benyamin. Hari ini pun, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, hentikan kebencian kepada saudaramu. Hentikan kebencian, amarah, emosi yang tak terkontrol. Bicara amarah yang meluap-luap kepada anakmu, kepada menantumu, kepada mertuamu, kepada orang tuamu. Hentikan dan menyesallah. Pulihkan kembali hubungan itu. Maka pertanyaan ini menjadi sangat menarik. Apakah yang dapat kita lakukan untuk memelihara kehidupan suku Benyamin? Supaya jangan ada satu suku yang hilang, yang terputus dari 12 suku ini. Itu harus menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan keadaan ini? Apa yang harus kita lakukan memperbaiki situasi ini? Tidak perlu lagi mencari yang benar yang salah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah penyesalan. Dan tidak cukup penyesalan, ada upaya memperbaiki. Dengan langkah awal, menghentikan amarah, menghentikan kebencian, menghentikan kekerasan, dan mulai merajut kehidupan, mulai merajut kasih, mulai merajut pemulihan di antara sesama. Terpujilah Tuhan yang mengerahkan hati kita lewat firman ini. Haleluya. Amin.